Sang juara bukan mereka yang tidak terkalahkan, tetapi mereka yang mampu bangkit dari kekalahan dan semangatnya yang tidak pernah padam. Menjadi seorang polisi adalah cita-cita saya sejak kecil. Menurut saya, polisi merupakan sosok yang gagah dan berwibawa. Berbagai upaya saya lakukan untuk menjadi seorang anggota kepolisian. Namun siapa yang menyangka keberhasilan saya menjadi anggota Polri diantarkan oleh torehan prestasi saya di bidang olahraga. Saya, Bribda Randa Rian Desta, anggota kepolisian Ditsamapta Polda Sumbar. Pagi ini kita melaksanakan apel dalam rangka kesiapan personil dan material serta logistik, kemudian peralatan dan kendaraan dalam menghadapi bencana alam. Jadi diharapkan rekan-rekan mempersiapkan apa alat-alat kendaraan, jadi sewaktu-waktu jika terjadi bencana kita siap dan cepat tanggap dalam membantu masyarakat yang mengalami korban bencana alam. Setelah saya istirahatkan, segera nanti laksanakan tugas selanjutnya. Istirahat di tempat, gerak! Dalam keseharian, saya bertugas di Sipamat Subditgasum, khususnya di bidang Search and Rescue. Memberikan bantuan SAR, membantu pencarian orang hilang, evakuasi korban bencana, membersihkan pohon tumbang dan bencana lainnya, merupakan rutinitas yang saya lakukan di bidang ini. Pimpinan dan seluruh personil Polri merasa bangga memiliki personil yang sebagai atlet yang telah membawa harum nama bangsa, terutama di kancah internasional. Ini kita merasa bahagia dan bangga karena membawa harum nama bangsa Indonesia umumnya, khususnya Polri dan Polda Sumbar dan Ditsamapta Polda Sumbar, karena yang bersangkutan merupakan personil Sipamat Subditgasum Ditsamapta. Selain menjadi seorang polisi, saya juga merupakan seorang atlet gulat profesional. Capaian terbaik saya adalah mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Salah satunya dengan meraih medali emas
di ajang SEA Games yang digelar di Kamboja tahun 2023 lalu. Dan masih banyak prestasi lainnya, baik tingkat nasional maupun internasional. Jadi saya bertanding di kelas 79 kg gaya bebas di SEA Games. Itu lawan pertama saya itu Filipina, lawan kedua itu Kamboja dengan skor 10-0. Dan saya final dengan Singapura dengan skor 15-13. Di ronde pertama saya kalah mutlak di skor 8-0. Dan di ronde kedua saya kejar bisa menyimbangi menjadi 15-13. Dan poin terakhir saya yang menang. Saya mendapatkan medali emas di SEA Games Kamboja 2023. Kecintaan saya terhadap olahraga gulat, saya buktikan dengan keseriusan, disiplin dan ketekunan berlatih. Karena saya menyadari, menjaga kondisi fisik agar tetap sehat, kuat dan bugar merupakan kunci dari olahraga ini. Tidak hanya latihan teknik gulat, namun saya juga rutin berlari dan latihan beban untuk lebih memaksimalkan dan mempertahankan kekuatan fisik. Untuk mengikuti sebuah kejuaraan, saya harus memfokuskan persiapan minimal 3 bulan. Saya berlatih gulat selama 4 hingga 6 jam per hari. Dan tidak jarang, porsi latihan akan bertambah mendekati waktu kejuaraan. Bukan hal mudah untuk dijalani. Dibutuhkan manajemen waktu, baik fisik yang kuat dan konsisten. Untuk membagi waktu bekerja dengan latihan itu, saya alhamdulillah dapat dukungan dari pimpinan, juga dapat support dari senior-senior, terutama dari pekerjaan. Di pagi itu saya masuk dinas, siangnya saya langsung latihan di Gor Agus Salim. Ketertarikan saya terhadap gulat berawal dari waktu saya masih sekolah dasar. Ketika saya diajak oleh sang paman yang juga merupakan atlet gulat untuk melihatnya bertanding. Keberhasilan paman saya memenangkan pertandingan gulat waktu itu menjadi cikal bakal semangat bagi saya untuk bisa melakukan hal yang sama. Sejak saat itulah, saya memutuskan untuk menekuni olahraga gulat. Saya mulai tertarik dengan olahraga gulat itu sejak SD, melihat paman saya itu juara di olahraga gulat. Terus saya ingin memulai olahraga gulat itu dengan kakak saya dan adik saya juga, itu yang diantar oleh kedua orang tua saya latihan di Gor Agus Salim, Pak. Perjalanan karir saya sebagai pegulat profesional tidaklah mudah, penuh perjuangan dan kegagalan. Di laga perdana saya tahun 2012 lalu, di ajang Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten 50 Kota, saya gagal mendapatkan medali.
Kondisi yang sama masih terjadi di tahun-tahun berikutnya. Saya gagal mendapatkan medali di berbagai kejuaraan nasional gulat. Kegagalan demi kegagalan saya dapatkan. Namun itu tidak membuat saya patah arang. Bahkan kegagalan itu menambah semangat saya untuk berlatih lebih keras lagi. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar atau PPLP Sumatera Barat, tempat saya bersekolah dan berlatih. Saya menambah jadwal latihan secara mandiri. Di saat atlet lain hanya latihan 2 kali sehari, saya latihan 3 kali sehari. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Akhirnya pada tahun 2017, saya berhasil meraih medali emas pertama bagi Sumatera Barat di kejuaraan PPLP Banten dan medali emas di kejuaraan Pomnas. Prestasi saya tidak sampai di situ. Usai meraih medali emas di Pomnas, saya terus mencoba banyak kejuaraan tingkat nasional, bahkan internasional. Ya, Randa ini anaknya tergolong unik. Dia mau memaksakan dirinya sendiri. Apapun yang diterusikan oleh pelatih, dia mau melakukan dengan segala kemampuannya. Kalau segi latihan saya tadi dia suka menambah jam latihannya di luar jam yang telah ditentukan oleh pelatih. Jam latihan kan biasanya pagi jam 7 sampai jam 8, sore jam 3 sampai jam 6. Dia mau melebihkan jadwal yang telah diberikan oleh pelatih di luar jam yang telah ditentukan oleh pelatih itu. Itu kelebihannya. Randa ini orangnya sifatnya anaknya baik, rendah hati. Kalau prestasinya dibilang prestasi Randa ini udah lebih cukup gitu. Kalau dibilang dari prestasi tingkat senior, Randa juga sangat bagus sekali. Sesatunya atlet Sumatera Barat yang berangkat untuk SEA Games yaitu Randa. Sesatunya atlet Sumbar yang pernah mewakili Asian Games di China juga dari Randa, dari gulat. Kalau usia muda ni, Randa ni sebagai contoh motivasi kepada adik-adiknya untuk ke depannya, di mana dia adik-adiknya lebih terfokus melihat kakak-kakaknya yang terprestasi, bisa membantu adik-adiknya dalam latihan. Mungkin yang untuk sekarang ini dia lagi dipersiapkan juga untuk PON. Sesatunya kita atlet andalan untuk meraih untuk PON di Medan besok. Saya lahir di Kota Padang 23 tahun lalu. Masa kecil saya tumbuh dalam keluarga yang sederhana, dengan kondisi ekonomi ayah bekerja sebagai supir truk dan ibu saya yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Kondisi ini membentuk karakter saya menjadi anak yang tidak cengeng dan pantang menyerah dengan keadaan. Saya adalah anak kedua dari 5 bersaudara, 4 anak laki-laki, dan si bungsu perempuan dari pasangan Erizal dan Desi Wirman. Menariknya, seluruh anak laki-laki di keluarga ini adalah atlet gulat. Ya, saya tidak menduga kan anak itu sampai jadi seperti ini. Dia kan dari atlet gulat juga, dia masuk. Jadi itulah kebanggaan apalah sebagai orang tua kan. Dia mendapatkan ada juara, bertanding sering juara. Ya bangganya ya tidak bisa dikatakan lah kan. Memang terlalu terharu lah. Terharunya bisa mengeluarkan air mata kegembiraan.
dia mendapatkan dari SEA Games, dapat juara-juara yang lainnya. Pokoknya kami orang tua tetap mengasih semangat buat anak. Semenjak dia ada prestasi, masuk anggota, dapat di SEA Games, itu perubahan besar lah bagi kami keluarga. Ya, tidak terduga lah, tidak bisa dibayangkan. Keberhasilan saya sebagai atlet berprestasi dan menjadi seorang polisi saat ini tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Banyak rintangan yang saya lalui, hingga akhirnya dikenal banyak orang sebagai polisi dan atlet gulat dari Sumatera Barat. Puluhan medali dan penghargaan yang saya raih di dalam negeri maupun di luar negeri akhirnya meloloskan saya menjadi anggota polisi tahun 2021 melalui jalur Rekpro atau prestasi. Sebelumnya saya telah 2 kali gagal dalam seleksi penerimaan Polri melalui penerimaan Polri jalur umum. Halo rezeki tes tahun gini lemah. Tu ba atul nak. Yo malah 2 kali tes polisi, lalu rezeki lulus sebagai polisi. Berarti nak rezeki awak dulu nak. Penting usaha dulu, insya-Allah ni jadi Allah mana. Dan awak peta semangat dan peta semangat. Iya. Tahun besok diulang balik. Diulang masa jalur prestasi, awak ada prestasi bulat. Mudah-mudahan tapi yang penting awak berdoa. Iya, berusaha. Ya, ada usaha. Tetap semangat. Ini jalan nak. Nasihat terbaik adalah dengan memberi contoh secara langsung. Itulah yang saya lakukan kepada adik saya, Bribda Gilang Triwan Rian Desta. Sama seperti saya, Gilang juga menjadi anggota Polri berkat medali dan penghargaannya di cabur gulat. Bahkan lebih miris, Gilang gagal seleksi menjadi anggota Polri sebanyak 3 kali. Namun saya terus memberikan semangat dan motivasi sehingga Gilang tetap optimis dan disiplin berlatih gulat. Hingga akhirnya lulus menjadi anggota Polri pada tahun 2023 melalui jalur yang sama dengan saya, yaitu jalur Rekpro atau prestasi. Motivasi itu dari SMA, Bang. Pas itu semenjak SMA udah kepikiran buat lulus SMA mau lanjut kemana. Tapi lihat abang pas itu tes anggota Polri udah berapa kali gagal dan lulus dengan jalur prestasi. Dan situlah dapat motivasi pengen tekad buat masuk polisi itu dengan jalur prestasi. Contohnya ikut kejuaraan-kejuaraan dengan sertifikat masuk polisi. Ya situlah dapat motivasi biar ada tujuannya tuh kerja ya, atlet ya juga gitu kan. Baranda itu seperti motivasi ya Bang dalam hidup. Contohnya kayak latihan gitu kan. Dapat motivasi dari dia tuh contohnya kayak latihan bola kayak tanding gitu kan. Pengen juga seperti dia kayak kejuaraan nasional maupun itu tingkat internasional. Itu buat gigih lah buat ngelatih itu biar kayak seperti abang juga kan. Kayak ikut PON, SEA Games gitu. Bagi saya, pencapaian menjadi polisi dan pegulat berprestasi bukan sesuatu hal yang akan merubah pribadi saya menjadi sosok yang jumawa. Saya tetaplah saya, sosok yang jenaka dan suka berbagi cerita dengan sahabat. Saya berusaha menjadi 2 mata pisau yang berbeda,